Jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat nemu tuh ada tim sosmed gitu ya, waktu ditanya, oh ini ya entah tim konten, tim sosmed, tim kreatif gitulah ya. Oh kita bikin nih konsepnya itu konten yang relate gitu ya, atau konten yang relatable atau relevan gitu ya. Nah ini harus digaris bawahi ya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini pengaruh loh ya. Oke, why-nya dulu ya. Kenapa ini pengaruh? Karena ini akan berdampak pada cetek ya. Cetek itu dangkal atau dalamnya ya, eksploratifnya sebuah idea atau konsep konten ya. Kalau konsep kontennya terlalu cetek gitu ya, atau terlalu dangkal, kan pasti pengaruh ke performa juga ya. Jadi kita harus tahu konten yang relate itu seperti apa ya. Jadi banyak tim sosmed ya tadi ya, saya nemu, oh kita bikin konten yang relate, tapi relate ini masih ambigu. Relate yang seperti apa, relevan seperti apa ya. Banyak konten yang memang harus relate semua, bahkan ya, mau apa, saya dulu sampai sekarang pun ngikutin ada kreator bola namanya King Reus ya, terus ada lagi siapa gitu ya, Gafar, terus ada lagi kreator siapa misalnya Raymond Chin, terus ada Arjad Rasjid, Ferry Rwandi gitu ya, Guru Gembul ya, ataupun brand-brand Muri Massage, Hea Space ya, ataupun Rukas ya, itu relevan semua, relate semua kok gitu ya. Makanya kita harus define ya, relate yang seperti apa ya. Dan ibarat gini deh, kalau mungkin nggak mas, relevan tuh udah gini. Gini ibarat kita ini bangun rumah, nah ini kan di rumah ya gitu ya. Ibarat kita ini bangun rumah, terus mau bangun rumah nih, kamu mau bangun rumah nih, kamu datang ke saya gitu ya, tolong bikinkan dong rumah gini-gini, kira-kira konsepnya gimana ya gitu ya. Nah saya cuma jawab gini, oh kita bisa nih bikin rumah yang konsepnya nyaman dan aman. Kan kamu pasti, aman dan nyaman? Ya iya, aman dan nyamannya kayak gimana? Nah sama dengan konten relate, kita bikin konten yang relate. Relate yang seperti apa? Relevan yang kayak gimana? Karena gini, bikin rumah yang nyaman dan aman itu prinsip, bukan konsep. Sama dengan konten, bikin konten yang relevan dan relate itu prinsip, bukan konsep. Nah, contoh kalau rumah, konsepnya apa? Seingat saya itu ada namanya Japandi ya, ada namanya industrial ya, ada namanya Skandinavian, atau ada lagi American style, atau mungkin saya nggak tahu, kayak rumah zaman Belanda misalnya gitu ya, zaman dulu gitu ya, atau rumah Padang, style Padang nih gitu ya, atau misalkan style apalah gitu ya. Nah itu kan, itu baru tuh konsepnya gitu ya. Sama dengan sosmed gitu ya, relevan yang seperti apa ya, konsep POV. Oke, POV yang bagaimana? Oh, POV bahwa ada ini ya, atau social interview di mana kita itu banyak ada bla 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 bla, nanti kasih hadiahnya begini. Nah itu nanti kita tanyain tentang ini dan ini ke orang-orang random misalnya. Nah itu baru konsep. Nah itu bagus tuh, itu detail gitu ya. Atau drama, kita bikin drama di mana ada anak kecil, nanti dia kasihan, nanti habis itu ini, nanti kita bikin sedih dan sebagainya ya. Nah itu juga bisa dibilang ya sudah mendetail gitu ya. Nah relate itu ya, kalau secara sekilas ya, saya bagi menjadi ada beberapa ya. Pertama, relate yang sedang dialami oleh audiens ya. Jadi mungkin memang lagi merasakan, contoh mungkin waktu itu ada indis ekonomi, itu kan ramai tuh ya, indis ekonomi ya, pokoknya ekonomi sekarang gitu, itu kan memang lagi dialami. Terus yang kedua, ada konten kreator itu bikin konten zaman dulu gitulah, warkop ya, jadi ada azan gitu, Allahu Akbar gitu, kayak azan subuh gitu ya. Nah terus kayak vibesnya di desa gitu ya, kayak ada rumput-rumput sebagainya, terus ada warung zaman dulu gitulah. Itu kan wah, flashback, nostalgia. Nah itu relate yang sifatnya nostalgia, sekarang nggak ngalamin tapi dulu pernah ngalamin. Pernah, kata kuncinya, pernah ngalamin meskipun sekarang nggak. Terus yang ketiga ya, kalau dulu itu adalah ya konten-konten flexing ya, konten-konten pengen kayak gini, bisa gitu ya, dapat sekian gitu ya. Itu relate yang sifatnya aspiratif. Aspiratif itu apa mas? Kok aspiratif? Nah, aspiratif itu pengennya kayak gimana? Kalau di bahasa politik kan ada aspirasi. Aspirasi yang pengen kan, dipinginkan. Nah aspiratif berarti apa yang diinginkan. Mungkin sekarang belum ngalamin, dulu nggak ngalamin juga gitu ya, tapi di masa depan pengennya sih begitu. Nah, entah rumah, entah karir juga ada loh yang sharing-sharing karir, atau kerja di luar negeri ya, atau mungkin sekolah di luar negeri.
jadi pinter, anaknya punya anak yang pinter mungkin gitu ya. Kayak siapa itu, siapa yang Ken kalau nggak salah ya, itu dia matematikanya bagus. Nah itu yang di TikTok kan viral tuh ya, matematikanya bagus. Itu banyak orang relate juga karena aspiratif, karena wah kayaknya seru juga nih kalau punya anak yang pintar gitu ya, matematika udah bisa apa tuh, fisika, udah hafal ini itu, biologi dan sebagainya. Nah yang keempat adalah relate secara topiknya aja gitu. Topiknya memang sesuai interestnya dia gitu. Nah jadi ada 4 itu. Jadi relevan ini terbagi ke beberapa kategori gitu, atau ke beberapa jenis lah ya, dan silakan pilih yang mana yang cocok gitu ya. Ada yang dua-duanya. Maka waktu itu kan sempat rame ya, tren Gen Z kebelet vintage itu ya, yang MBG ya, tapi MBG-nya itu tau ya, MBG ya, makan bergizi gratis, tapi dokumentasi pas makan MBG itu dibikin kayak apa ya, vintage abu-abu, terus gepeng, terus sisanya ada item kayak ala-ala efek-efek video zaman dulu gitulah ya. Terus apa tuh kalau di video gradasi lah gitu-gitu, warnanya tuh dibuat vintage gitu lah ya, zaman-zaman dulu. Ada jokes-jokes gitu ya. Yang ini seolah zaman sekarang MBG itu seolah udah zaman dulu gitu ya. Nah itu kan konten yang relate, bahkan itu tren loh, jadi tren ya. Jadi konten relate tuh bisa di banyak hal ya. Coba ketika tim sosmed kamu ajak meeting, ajak bikin konsep gitu, terus masih ngomong relate, relevan. Nah ini perlu di breakdown lebih detail, relevannya kayak gimana, relevan ke siapa, relevan terhadap perilaku apa, relevan terhadap interest apa. Nah itu coba digali lebih dalam gitu ya. Entah bahasanya apapun lah, banyak ya, relevan, relate, relatable, relevansi ya, apapun lah itu, pokoknya gitulah ya. Ini ngerti ya maksud saya ya. Udah berapa menit? 7 ya. Nah jadi terus gimana? Nah, cara untuk konten relevan yang benar-benar relevan ya, itu kuncinya dari di riset. Jadi ketika kita ngerti nih risetnya dengan benar, entah riset audiens, riset kompetitor gitu ya, tim kita ya, jadi kita minta tim, kamu riset ini ya. Semakin mendalam itu semakin bagus ya. Karena apa? Karena kita benar-benar ngerti ya, relevan itu apa yang harus kita cari ya. Pertama, pain point gitu ya, keresahan. Kemudian dari sisi perilaku ya, motivasi, goalsnya apa, pengennya apa ya. Kalau bangun tidur ngapain, pas udah mau tidur gimana, kerjanya apa, kesibukannya apa. Coba, jadi semakin bagus semakin detail semakin bagus. Termasuk emosinya, triggernya apa biasanya yang bikin dia itu speak up, apa yang bikin dia itu pengen berdiskusi dengan orang lainnya, topik yang seperti apa. Itu menjadi dasar brand ya untuk membuat konten gitu ya yang relevan. Jadi kita bisa buat ya konten yang relate dan relevan itu dengan riset tersebut ya. Jadi mungkin itu gitu ya soal relate atau relevan. Mungkin terkesannya sepele ya, tapi dengan kita bisa mendefine ya atau mendeskripsikan lebih detail, entah ke klien atau ke stakeholder ya, itu lebih jelas ini sebenarnya konten apa sih ya. Jangan sampai relevan tapi akhirnya cuman ujung-ujungnya apa, tempel teks, tempel musik gitu ya, terus lebih ke teksnya itu isinya curhat-curhatan aja yang mungkin belum tentu relevan ke audiens. Relevannya cuman ke kita doang, padahal kita bikin konten ya untuk orang lain. Nah itu ya, jadi itu kelihatan sepele juga, klise ya, tapi banyak yang ngalamin seperti itu gitu ya. Nah terus gimana? Tadi kuncinya riset ya, riset audiens, riset kompetitor, riset kata kunci, riset tren ya. Tapi gimana mas caranya riset? Nah, kita ini sering ngadain in-house training ya, buat brand-brand ya, private lah ya, training. Jadi kita datang ke tempat perusahaanmu atau tempat brand kamu ya, kita gembleng lah ya, kita gembleng. Yuk nih ya, kita latih ya, entah riset, strategi, copywriting, analisis ya, tag konten visual dan sebagainya, tergantung kebutuhan kamu. Nah, kamu lagi butuh dilatih apa nih? Nah, kayak gitu ya. Oke, itu kalau mau ya, atau ngobrol-ngobrol juga boleh, itu ada di deskripsi ya. Nanti kita bisa diskusi kebutuhan kamu gimana dan apa yang bisa kita bantu. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau mau request boleh ditulis aja di komen ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.